Air itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, dan sebagainya. Dari mana sih datangnya air itu? Mengapa air itu tidak kunjung habis? Padahal kita selalu menggunakan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran tidak sih? Jadi, air itu selalu ada di bumi karena air mengalami siklus air atau daur air atau perputaran air. Kalian bisa perhatikan nih siklus air yang dibuat oleh teman-teman kalian. Yang ini juga silahkan diperhatikan. Siklus air itu dia pasti punya tanah yang berputar-putar. Lanjut ya. Jadi pertama-tama air yang ada di permukaan bumi itu mengalami penguapan. Penguapan itu evaporasi ya nama lainnya. Karena terkena panas matahari makanya airnya menguap. Air yang mengalami penguapan itu berubah menjadi uap air. Kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya air itu mengalami sebuah proses, yaitu proses pengembunan atau disebut juga kondensasi, hingga membentuk butiran-butiran air. Nah, butiran-butiran air yang jumlahnya ini sangat banyak, kemudian membentuk sebuah awan. Seperti itu. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air ini dapat membeku. Jadi, jika butiran-butiran air atau es di awan itu cukup besar, butiran itu dapat jatuh ke tanah. Nah, peristiwa jatuhnya butiran air ke tanah itu disebut presipitasi. Jadi peristiwa jatuhnya butiran-butiran air disebut presipitasi. Presipitasi itu dapat berupa hujan, dapat berupa es, dapat berupa salju. Jadi kalau kalian lihat air hujan itu adalah sebuah peristiwa presipitasi. Kemudian air hujan yang jatuh ke bumi itu sebagian meresap ke dalam tanah, jadi nanti akan menjadi mata air. Sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah, mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya mengalir sampai ke laut, mengalir sampai ke sungai. Kemudian air di sungai dan laut kembali mendapatkan sinar matahari, sehingga kembali terjadilah penguapan kembali. Nah, proses inilah terus berlanjut yang disebut proses siklus air. Jadi ada perputaran airnya, sehingga mengapa air yang kalian gunakan sehari-hari itu tidak pernah habis? Itu karena proses siklus air ini. Siklus air dimulai dari tahap evaporasi, yaitu penguapan air yang di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu penguapan daun. Air terus kondensasi, yaitu perubahan air. Dan terakhir presipitasi, turunnya uap air. Nah, kegiatan manusia itu kurang lebihnya juga mempengaruhi siklus air. Jadi, semua kegiatan manusia itu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Yang akan kita bahas ini adalah siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Jadi, penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Kalau hutan gundul, berarti tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Padahal seharusnya yang di awal dijelaskan tadi, air itu akan pertama menyerap ke tanah, yang kedua akan turun mengalir ke sungai atau laut. Jadi kalau tidak menyerap air kan, tidak menyerap ke tanah kan, berarti akan ada sebuah akibat. Akibatnya adalah hutannya tandus, tanahnya tandus, gundul, sehingga berdampak menjadi banjir. Seperti itu. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi, contohnya nih seperti ini. Misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak.
Jadi minyak itu akan memperlambat proses penguapan. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah air yang akan turun ke bumi juga sedikit, dan itu akan mempengaruhi seluruh proses-proses daur air. Paham? Yang ketiga adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan itu akan menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia tersebut akan terbawa ke air sungai atau air laut, kemudian menyebabkan polusi air juga. Nah, yang keempat ini adalah pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun ini bisa berasal dari pabrik atau dari asap knalpot kalian. Gas-gas tersebut nanti akan bercampur dengan uap air yang ada di atmosfer dan menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Nah, hujan asam ini dapat merusak bangunan, dapat merusak tumbuhan, dan dapat melukai manusia serta juga hewan. Selanjutnya lagi adalah pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan itu semakin menjadi sempit ketika dibangun rumah, gedung, jalan beraspal. Nah, kalau misalnya seluruh daerah perkotaan ini dibangun rumah, maka apa yang terjadi? Tidak ada tumbuh-tumbuhan, hutan semakin menipis. Hutan semakin menipis menyebabkan apa tadi? Menyebabkan tidak dapat meresapnya air ke dalam tanah. Nah, itulah yang perbuatan-perbuatan manusia yang sangat berbahaya bagi siklus air kita. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi ya perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Kalian bisa cari di mana aja artikelnya, itu sangat banyak sekali. Dan dulu penjelasan tentang siklus air. Semoga kita bisa menjaga bumi kita dengan cara tidak terlalu memakai seluruh barang secara berlebihan, tidak menyebabkan polusi, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan lain-lain. Tetap jaga kesehatan kalian karena air itu penting. Jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa menjaga kesehatan. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. Teman-teman, saya hari ini bakalan jelaskan tentang siklus air. Siklus air, evaporasi, juga kondensasi. Presipitasi itulah urutan siklus air. Evaporasi adalah penguapan air laut. Kondensasi itu adalah pengendapan. Hei, turunnya air hujan itu presipitasi. Itulah penjelasan tentang siklus air.